Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi barisan dan deret. Di dalamnya nanti ada barisan dan deret aritmetika, kemudian ada barisan dan deret geometri. Tapi terlebih dahulu kita akan membahas tentang barisan bilangan, kemudian juga pola bilangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita membahas tentang macam-macam bilangan, kita sudah mengetahui bilangan asli, di mana bilangan asli itu ditulis mulai dari 1, 2, kemudian 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil sudah kita dapatkan, kita menuliskannya dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan pada bilangan asli di sini 2 itu didapatkan dari menambahkan 1 dengan bilangan yang di depannya. Jadi 2 didapat dari 1 ditambah 1. Kemudian 3 didapat dari 2 ditambah 1. 4 didapat dari 3 ditambah 1. Jadi bilangan sesudahnya didapatkan dengan menambahkan 1 pada bilangan sebelumnya. Kemudian 1, 3, 5, 7, dan seterusnya yang merupakan bilangan ganjil, di mana 3 itu didapatkan dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya, yakni 1. Jadi 3 adalah 1 ditambah 2. Kemudian 5 adalah 3 ditambah 2. 7 adalah 5 ditambah 2. Jadi bilangan sesudahnya itu didapatkan dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Pada bilangan genap 2, 4, 6, 8. 4 ini didapatkan dengan menambahkan 2 dengan 2. Kemudian 6 didapatkan dari menambahkan 2 pada 4. Kemudian 8 didapatkan menambahkan 2 pada 6, dan seterusnya. Jadi bilangan sesudahnya juga didapatkan dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Hanya dimulai dari 2. Kalau yang bilangan ganjil mulainya dari 1. Kalau yang bilangan genap mulainya dari 2. Nah, sehingga kita bisa menentukan bilangan yang kelima, keenam, dan seterusnya. Ini dikarenakan karena bilangan tersebut itu mempunyai pola tertentu, di mana pada bilangan ganjil adalah menambahkan 1 pada bilangan sebelumnya, sehingga kalau kita ditanya bilangan yang kelima berapakah, ya tentu 4 ditambah 1 pada bilangan ganjil, pada bilangan asli. Kemudian pada bilangan ganjil setelah 7 berapa? Tentu kita bisa menebaknya, hasilnya adalah 9. Karena pada bilangan ganjil menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Yang genap juga demikian. Nah, sehingga kita bisa menentukan bilangan selanjutnya dikarenakan bilangan itu mempunyai pola tertentu. Nah, ketiga bilangan ini, bilangan asli, bilangan ganjil, dan bilangan genap, itu merupakan barisan. Jadi 3 bilangan ini itu disebut dengan barisan, sehingga kita bisa menyatakannya barisan bilangan asli, barisan bilangan ganjil, barisan bilangan genap. Berarti kalau kita melihat dari bentuk yang di atas tadi, bilangan asli, bilangan ganjil, dan bilangan genap, maka barisan itu merupakan susunan dari bilangan yang ditulis secara berurutan dengan mempunyai pola tertentu. Jadi susunan dari
himpunan bilangan yang mempunyai pola atau susunan tertentu. Baik, barisan itu biasanya dituliskan dengan menggunakan notasi seperti ini, U1, U2, kemudian U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Ini disebut dengan suku yang pertama, suku yang kedua, kemudian suku yang ketiga, dan seterusnya, sedangkan UN adalah suku yang ke N. Jadi setiap dari anggota dari barisan ini disebut dengan suku. Kemudian kalau misalkan ditambahkan suku yang pertama ditambah dengan suku yang kedua ditambah dengan suku yang ketiga ditambah dengan suku selanjutnya sampai dengan suku yang ke N, maka ini namanya adalah deret. Nah, ini disebut dengan deret. Nah, untuk deret itu kita bagi menjadi dua. Ada deret berhingga, kemudian ada deret tak hingga. Contoh misalkan 1 ditambah dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kemudian satunya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kemudian ditambah seterusnya. Nah, kalau yang di atas ini karena terbatas sampai dengan 5 suku, maka ini disebut dengan deret berhingga. Ini disebut dengan deret berhingga. Nah, sedangkan kalau yang di bawah ini tidak ada batasnya karena ada tanda titik-titik di sini yang menunjukkan berlanjut terus. Maka deret ini disebut dengan deret tak hingga. Baik, itu barisan kemudian pola. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan barisan dan pola bilangan. Misalkan ada contoh seperti ini. Tuliskan 3 suku pertama dari barisan yang mempunyai rumus suku ke N berikut. Yang A, UN sama dengan N ditambah 1 pangkat 2. Nah, kita disuruh menentukan 3 suku pertama. Nah, untuk menentukan 3 suku yang pertama, maka kita korespondensikan dengan bilangan asli. Jadi ketika N-nya sama dengan 1, maka suku yang pertama kita dapatkan nanti 1 ditambah 1 kemudian pangkat 2. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 4. Jadi suku yang pertama itu adalah 4. Kemudian suku yang kedua kita ganti N-nya dengan 2. Sehingga 2 ditambah 1 itu sama dengan 3 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 9. Kemudian suku yang ketiga kita ganti N-nya dengan 3. Ini juga diganti dengan 3 rumusnya. Jadi 3 ditambah dengan 1, maka hasilnya 4 dipangkatkan 2, itu hasilnya 16. Jadi 3 suku pertama adalah 4, 9, 16. Kemudian yang kedua, UN sama dengan N pangkat 2 dikurangi 2N. Jadi ketika N-nya 1, kita ganti ini dengan 1, berarti 1 pangkat 2 dikurangi dengan 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Kemudian berarti 1 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian N-nya kita ganti 2, suku yang kedua. 2 dipangkatkan 2, itu hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 2 adalah 4, berarti 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Kemudian kita ganti N-nya dengan 3. Sehingga 3 pangkat 2 hasilnya 9,
2 kali 3 adalah 6, berarti 9 dikurangi dengan 6 hasilnya adalah 3. Jadi 3 suku pertamanya dari rumus suku yang ke n itu sama dengan n kuadrat dikurangi 2n adalah negatif 1, 0, 3. Jadi kalau rumus suku yang ke n diketahui, kita tinggal mengganti n-nya. Suku yang pertama berarti n-nya diganti 1, suku yang kedua diganti dengan 2 dan seterusnya. Baik, kemudian contoh yang kedua. Yang kedua misalkan seperti ini. Tuliskan 3 suku berikutnya dari barisan berikut. Kalau yang tadi rumus suku yang ke n-nya itu diketahui. Sehingga kita tinggal mengganti n-nya dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergantung dari diminta sampai dengan suku yang keberapa. Nah, tapi kalau seperti ini kita tidak mengetahui suku yang ke n-nya. Sehingga kita harus melihat pola daripada barisan tersebut. Tuliskan 3 suku berikutnya dari barisan berikut. Kita lihat 3 suku yang pertama, kemudian suku yang kedua 8, suku yang ketiga 15, dan seterusnya adalah 24. Kalau kita perhatikan, maka 8 itu didapatkan dengan menambahkan 5 dengan 3. Jadi 3 ke 8 ini menambahkan 5. Kemudian 8 ke 15 ini ditambah dengan 7. Jadi ditambah 7. Kemudian 15 ke 24 ini ditambahkan dengan 9. Berarti untuk selanjutnya bilangan setelah 24, kalau kita lihat di sini tambah 5, tambah 7, tambah 9. Jadi menambahkan bilangan ini yang selisihnya semakin bertambah, yakni tambah 2. Sehingga yang pertama ditambah 5, kedua ditambah 7, ketambah 9, kemudian tentu yang sebelah sini itu ditambah dengan 11. Sehingga 24 ditambah dengan 11 itu hasilnya adalah 35. Dan untuk selanjutnya maka ditambah dengan 13. Sehingga 35 ditambah 13 itu sama dengan 48. Dan seterusnya suku yang ketiga yang diminta, suku yang ketiga dari 3 suku yang diminta kita sudah menemukan 35, kemudian 48, berarti setelah ini ditambah dengan 15 sehingga hasilnya adalah 63. Jadi 3 suku yang diminta sesudahnya berarti 35, kemudian 48 dan 63. Kemudian yang B, 3/4, 7/8, 11/12, 15/16. Berarti 3 suku berikutnya, kalau kita perhatikan 3/4 ini berurutan 7/8, 11/12. Hanya 3 ke 7 ini ditambahkan dengan 4, kemudian 7 ke 11 juga ditambahkan 4, 11 ke 15 tambahkan 4. Berarti sesudahnya 15 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 19, per sesudah 19 adalah 20. Kemudian ditambahkan dengan 4 lagi, maka 19 tambah 4 hasilnya 20, 23, sehingga 23 per 24. 23 ditambah dengan 4 berarti hasilnya adalah 27, per sesudah 27 adalah 28. Jadi 3 suku sesudahnya 19 per 20, 23 per 24, dan 27 per 28. Sehingga dengan tahu polanya maka kita bisa menentukan suku sesudahnya. Kemudian soal yang ketiga, carilah suku ke-20 dari barisan berikut. Nah, kalau soalnya
Kalau perintahnya seperti ini, kita kalau mengerjakannya dengan menggunakan cara yang sebelumnya, yakni dengan mengurutkan mungkin tidak sama. Jadi kalau misalkan diurutkan, ini terlalu banyak. Ya, kalau yang diminta suku yang ke-20, mungkin mengurutkannya kita lebih mudah soalnya. Tapi kalau yang diminta suku yang ke-100, mungkin tidak efektif kalau kita menuliskannya satu persatu sampai dengan suku yang ke-100. Oleh karenanya, maka kalau ada soal seperti ini, maka kita mencari rumus suku yang ke n. Hanya mungkin kita harus agak bekerja keras untuk menentukan rumus suku yang ke n-nya. Nah, baik. Kalau kita menentukan suku yang ke-20 dari barisan ini, kalau mudah mungkin kita masih bisa menuliskan satu persatu sampai dengan suku 20. Tapi kalau sudah kesulitan, bilangannya besar, atau mungkin nanti sukunya sangat jauh yang diminta, maka kita tentukan terlebih dahulu rumus suku yang ke n. Menentukan rumus suku yang ke n, maka kita korespondensikan dengan bilangan asli. Yang A, suku yang pertama itu adalah 1. Suku yang kedua itu sama dengan 5. Kemudian suku yang ketiga adalah 9. Dan suku yang keempat adalah 13. Nah, kita akan menentukan nanti suku yang ke n. Nah, nanti bentuknya seperti apa. Dengan diketahuinya suku yang ke n, maka kita akan bisa menentukan suku yang ke-20. Suku yang ke-20 yang diminta. Jadi suku yang ke-20 yang diminta bisa kita cari kalau rumus suku yang ke n-nya sudah bisa diketahui. Nah, baik. Sekarang kita korespondensikan dengan bilangan asli. Dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. 4, dan seterusnya. Nah, 1, 5 ini kalau kita tuliskan itu sama dengan 4 ditambah 1. Sedangkan 1 itu bisa kita tuliskan dengan 0 ditambah 1. Sedangkan 9 bisa kita tuliskan 8 ditambah 1. Kemudian 13 adalah 12 ditambah 1. Nah, berarti kita bisa menuliskannya ini adalah perkalian 4. Jadi 0 adalah 4 kali 0 ditambah 1. Kemudian 4 ini adalah 4 kali 1 ditambah 1. Kemudian 8 adalah 4 kali 2 ditambah 1. Sedangkan 12 adalah 4 kali 3 ditambah 1. Kemudian ini kita korespondensikan dengan sukunya. Jadi suku yang pertama, kemudian di 0. 0 itu bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi 1. Kemudian ditambah 1 tetap. Kemudian 1 ini bisa kita ubah menjadi 2 dikurangi 1. Kemudian 2 ini bisa kita ubah menjadi 3 dikurangi 1. Kemudian 3 ini bisa kita ubah menjadi 4 dikurangi 1. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan suku ke n-nya. Berarti suku yang ke n 1, 2, 3, 4 ini kita ganti dengan n. Tetapi yang tetap ini kita tuliskan dalam kondisi yang tetap juga. Jadi karena 4-nya tetap, 1-nya tetap, ini 1 yang di belakang juga tetap. Hanya 1, 2, 3 ini yang berubah, yang bergerak. Berarti ini yang kita ganti dengan n. Sehingga hasilnya suku yang ke n merupakan 4 dikalikan dengan n dikurangi 1 ditambah 1. Kemudian kita bisa menyederhanakan ini. Rumus ini bentuknya menjadi 4n. 4 kali n adalah 4n. 4 kalikan negatif 1 adalah
negatif 4 ditambah 1. Sehingga hasilnya 4N negatif 4 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 3. Ya, jadi kita dapatkan rumus suku yang ke N-nya adalah UN sama dengan 4N dikurangi 3. Sehingga yang diminta adalah suku yang ke-20, U ke-20 itu sama dengan 4 kali 20. Jadi 4 kali 20 kemudian dikurangi dengan 3. 4 kali 20 adalah 80. Kemudian 80 dikurangi 3 hasilnya adalah 77. Jadi suku yang ke-20 adalah 77. Kemudian soal yang B. 4, 16, 36, 64. Nah, kita tuliskan seperti yang tadi cara mencarinya. Jadi yang B, suku yang pertama itu adalah 4. Kemudian suku yang kedua adalah 16. Suku yang ketiga adalah 36. Kemudian suku yang keempat adalah 64. Nah, kita akan menentukan suku yang ke N-nya. UN nanti bentuknya seperti apa. Baik, kita korespondensikan dengan bilangan asli. Suku yang pertama itu adalah 4. Nah, 4 itu sama dengan 2, kemudian dipangkatkan 2. Sedangkan 16 ini bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Kemudian 36 itu adalah 6 pangkat 2. Kemudian 64 adalah 8 pangkat 2. Kemudian kalau kita perhatikan 2 ini bisa kita ubah menjadi 2 dikalikan dengan 1 pangkat 2. Kemudian 4 adalah 2 kali 2 pangkat 2. Kemudian 6 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 8 adalah 2 kalikan 4 pangkat 2. Nah, kita lihat 2-nya di sini tetap, pangkatnya juga tetap, yang berubah adalah bilangan yang di belakang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga berarti suku yang ke N kita dapatkan 2-nya tetap. Nah, bilangan aslinya yang bergerak sesuai dengan sukunya, suku 1, 2 dan seterusnya. Berarti ini diganti dengan N, sehingga 2N kemudian dipangkatkan 2. Nah, kemudian karena menurut bilangan berpangkat, kalau misalkan ada A kali B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N, B-nya juga pangkat N. Jadi ini 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Kemudian N pangkat 2, hasilnya adalah N pangkat 2. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 4N pangkat 2. Baik, selanjutnya kita diminta menghitung suku yang ke-20. Berarti suku yang ke-20 itu sama dengan, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang kita dapatkan tadi. Berarti 4 dikalikan dengan 20 dipangkatkan 2. Berarti hasilnya adalah 4 kalikan 20 pangkat 2, hasilnya adalah 400. Sehingga 4 dikalikan 400 hasilnya adalah 1600. Sehingga suku yang ke-20 itu hasilnya adalah 1600. Sehingga kalau kita tuliskan satu persatu sampai suku yang ke-20 mungkin kurang efektif. Sehingga kita harus mencari rumus suku yang ke N-nya. Baik, demikian pembahasan kita terkait dengan
pola dan barisan bilangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.